Shalom. Selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita malam hari ini? Amin. Kita sangat senang malam ini kita bisa di rumah Tuhan. Semua ini karena anugerah Tuhan. Kesempatan yang luar biasa buat kita. Tuhan berikan kita waktu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, menanti-nantikan Tuhan. Amin saudara. Menanti-nantikan Tuhan. Kita akan lihat Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Menanti jawaban dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih artinya menanti-nantikan Tuhan itu? Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin. Kita harus tetap menanti-nantikan Tuhan dimanapun kita berada. Malam hari ini, sungguh saudara, saya diingatkan oleh Tuhan akan ayat ini, firman Tuhan ini. Saya terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Arti menanti-nantikan Tuhan, saudara, yang pertama berharap kepada Tuhan. Hanya Tuhan tempat pengharapanku. Hanya kepada Tuhan saja aku berharap. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya berharap hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Pujian kita yang berkata, yaitu Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin saudara. Kaulah segalanya. Itu artinya orang yang berharap kepada Tuhan. Hanya Tuhan tempat pengharapanku. Yang lain tidak ada. Itu artinya menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, arti menanti-nantikan Tuhan itu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kalau Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kumandel dumateng Gusti. Hanya Tuhan yang dapat kuandalkan. Tuhan itu memang dapat kita andalkan. Amin saudara. Yang ketiga, menanti-nantikan Tuhan itu percaya kepada Tuhan. Jadi berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya. Jadi lengkap saudara. Pitados dumateng Gusti. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Maka dia akan tetap kuat untuk menanti dan menantikan Tuhan. Sampai Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan beroleh kekuatan baru. Seperti burung Raja Wali, dikatakan dalam ayat itu ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali. Kita akan mendapat kekuatan yang baru dari Allah di saat kelelahan datang, di saat penderitaan datang, di saat penderitaan datang. Pencobaan menerpa kita. Siapa yang pernah merasa nggak kuat lagi untuk ngomong, udah nggak tahu lagi? Saudara, orang yang menantikan Tuhan katanya seperti burung Raja Wali mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan
selalu ada kekuatan baru. Orang yang berharap kepada Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Amin. Amin, saudara. Percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Dia akan bertindak, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita menanti-nantikan Tuhan itu, ada kekuatan baru yang kita terima. Tidak akan pernah kita lelah, saudara. Tidak akan pernah kita mundur. Tidak akan pernah kita putus asa. Tidak akan pernah kita merasa ada jalan buntu. Karena bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Kita diberi kekuatan baru. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, selanjutnya kita akan diberi kemampuan untuk mengatasi persoalan bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Burung Raja Wali itu, saudara, semakin dia tinggi terbang, semakin ada badai, ya, angin yang begitu kencang, dia semakin melambai-lambai sayapnya, ya, dia menikmati. Raja Wali itu sungguh luar biasa. Anaknya itu tidak dimanja, saudara. Kalau coba baca nanti cerita tentang Raja Wali. Dia lepaskan itu anak-anaknya itu dari sarangnya dan dibiarkan, dan mereka nanti akan mengepak-ngepakkan sayapnya. Ya, saudara-saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan yang kita menanti-nantikan Tuhan, kita bisa terbang melebihi, melampaui orang-orang yang tidak menantikan Tuhan. Lihat burung Raja Wali, dia melebihi burung-burung yang lain. Dia bisa sampai tinggi sekali, saudara. Sementara burung yang lain sudah menyerah. Inilah perbedaan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang terus gumandul Gusti, yang terus berharap sama Tuhan, yang terus dia datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu juga dia akan tenang sekalipun dalam badai. Seperti burung Raja Wali, tenang di tengah badai, ya. Tidak gampang panik, tidak gampang putus asa, tidak gampang terpancing emosinya, tidak terus menyalahkan Tuhan. Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang baru dalam hidupnya. Sungguh-sungguh dia dapat tenang, tidak gerusa-gerusu. Orang yang menantikan Tuhan dapat menjalani kehidupan ini tidak terasa lelah dan tidak menjadi lesu. Dikatakan berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak lesu. Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara mau menanti-nantikan Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa menanti-nantikan Tuhan? Saudara, di saat kita menanti-nantikan Tuhan, miliki iman yang teguh, miliki iman yang kuat. Jangan gampang goyah, saudara. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dunia ini penuh dengan kejahatan, saudara. Untuk itu kita perlu kuat iman, iman yang teguh. Bagaimana caranya, saudara? Banyaklah berdoa sampai kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita beroleh kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8, kau akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku. Kita akan beroleh kekuatan menghadapi pergumulan seberat apapun. Baca firman Tuhan. Paksa dirimu membaca firman Tuhan. Paksa dirimu membaca Alkitab. Senang membaca firman. Jadi doa kita sampai kita dipenuhi Roh Kudus dan baca firman Tuhan. Itulah saudara yang pertama.
supaya sikap kita menanti-nantikan Tuhan, kita bisa bertahan. Harus kuat di dalam doa. Amin saudara. Jangan mau doa kita terganggu. Kalau sampai doa kita terganggu, kekuatan kita terganggu. Karena doa itu adalah nafas orang percaya. Disiplin rohani harus kuat. Membaca firman. Pelayan-pelayan Tuhan harus ada disiplin rohani. Jangan berani melayani kalau tidak berdoa dengan khusus. Beri waktumu berdoa kepada Tuhan. Bukan karena kuat gagahku Tuhan aku bisa melayani. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Amin saudara. Jaga iman. Jangan mau imanmu goyah. Yesus juru selamatku selama-lamanya. Amin. Harus dirawat iman kita melalui doa dan firman Tuhan itu. Jangan hanya tubuh jasmani ini yang kita rawat saudara. Iman kita harus kita rawat dan kita jaga. Urapan itu juga harus dijaga. Yang kedua saudara, sabar. Orang menantikan Tuhan, kalau belum ada jawaban, sabar. Orang sabar katanya seperti pahlawan, ya, yang merebut kota. Sabar. Beri aku kesabaran Tuhan. Jangan terus kita saudara merasa wah ini terus menyalahkan sana dan sini. Kita harus belajar bersabar. Sekarang ini sangat apa ya, sangat bisa dibilang jarang orang bisa sabar ya. Banyaknya itu gampang menghakimi, gampang membalas, mudah terpancing, emosi negatif. Kalau kita banyak berdoa, kita dekat dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, kita akan beroleh kesabaran daripada Tuhan. Ini sikap yang kedua. Yang ketiga, sikap kita tekun. Tekun di kaki Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Aku terus memandang kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Itu tadi arti menanti-nantikan Tuhan. Aku akan terus mengandalkan Tuhan. Aku akan terus berharap kepada Tuhan. Saudara, malam hari ini aku akan menunjukkan kepada kita bagaimana contoh di dalam Yohanes pasal yang kelima. Ini orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan dengan sabar, ya. Yohanes 5 ayat 1 kita baca hingga ayat yang kelima. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Lihat saudara, di situ ada satu orang yang sudah 38 tahun lamanya dia sakit. Lama enggak? 38 tahun. 38 tahun dia sakit, ya. 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Lihat saudara ayat yang ke-6 itu. Yesus melihat dia, mendekati dia, dan Yesus tahu, karena dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Yesus tahu, amin saudara. Yesus melihat kita. Yesus memperhatikan saya dan saudara. Apa pergumulan kita, apa keadaan kita, apa yang
yang sedang kita pikirkan. Yesus tahu. Apa kata Yesus setelah Yesus melihat, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus bertanya kepada orang itu. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Luar biasa, saudara. 38 tahun. Dan Yesus bertanya, maukah kau sembuh? Dia berkata apa? Setiap aku mau berjalan sudah didahului orang. Karena orang itu tidak punya teman. Tidak ada yang mengangkat dia ke air itu. Tapi ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan tahu, Tuhan lihat. Kalau orang timpang itu, orang lumpuh itu sudah lama menderita. Dan saatnya Tuhan, bahwa orang lumpuh itu sudah waktunya dia dilepaskan. Karena dia setia menanti jamahan Tuhan. Amin, saudara. Berapa lama kita menantikan Tuhan? Sudah 38 tahun. Ada satu lagi, saudara. 1 Samuel 1. Saya berikan contoh 2 saja ya. 1 Samuel 1, kita lihat. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yerohan bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Terus orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Lihat yang kuning ya. Elkanah punya 2 istri, Penina punya anak, Hana tidak punya anak. Lanjut. Yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Ayat 5, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Yang pertama tadi, Hana tidak punya anak. Yang kedua, Tuhan telah menutup kandungannya. Kandungan siapa? Kandungan Hana. Ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. 2 kali. Ya, Tuhan menutup kandungannya. Ya. Selanjutnya apa itu tadi? Madunya selalu menyakiti hati Hana. Lanjut, ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Perhatikan, saudara. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Disakiti setiap, ya, dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana mau pergi ke rumah Tuhan, selalu digoda supaya dia tidak tulus untuk pergi ke rumah Tuhan, mau menyembah Tuhan, selalu disakiti. Ayat 8, lihat penderitaan Hana. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? 9 pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo. Terus lanjut ya. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Si Hana datang ke rumah Tuhan. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan
sambil menangis dengan terseduh-seduh. Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, kalau kita lihat pergumulan Hana ini, mulai dia istri kedua, dia tidak punya anak, dia tidak punya anak, dan bahkan yang paling menyedihkan, Tuhan telah menutup kandungannya, dan setiap hari dia selalu disakiti oleh madunya. Saudara, apa yang dilakukan Hana? Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak membalas, tapi dia pergi ke rumah Tuhan. Dia merendahkan hatinya di kaki Tuhan. Tuhan semesta alam, dia bilang. Artinya apa? Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang bisa menolong saya. Hanya Tuhanlah tempatku berharap. Hanya Tuhanlah tempat pengaduanku. Sampai kalau kita baca selanjutnya, dia sampai ditegur Imam Eli karena dia menangis. Coba kita lihat ya, ayat 16 apa 17. Ketika perempuan itu terus menerus, ya 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan bersila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Artinya apa, saudara? Dia bawa semua hatinya kepada Tuhan. Dia sampaikan kepada Tuhan yang bisa menolong kita. Saudara, kalau ada pergumulan, jangan sampaikan kepada tetangga kanan kiri, tapi sampaikan kepada Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Janganlah 17. Jawab Imam Eli 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. 19, coba lompat saja. Ya, 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan nyatakan kemuliaannya. Hana yang begitu direndahkan, saudara, begitu panjang waktunya, tapi dia terus tekun, terus menanti Tuhan, terus berserah kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, kalau sudah waktunya tiba, dinyatakan kemuliaan itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita belajar bersabar, menanti janjinya Tuhan. Persiapkan diri, apakah aku sudah layak diberkati oleh Tuhan? Bapak Gembala sering mengajarkan kita, buat alasan untuk Tuhan menjawab doamu, buat alasan untuk Tuhan memberkati engkau. Bangun imanmu di hadapan Tuhan. Tambahkan penyerahan kita lagi kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Buat Tuhan yang terutama. Buat Tuhan yang terutama dalam suka dan duka, Dia segalanya dalam hidup kita. Amin.